saya Michael. Nama saya Jason. Nama saya Julianto. Irfan. Ngapain aja nih kerjanya? Kalau saya ngapain ya? Role-nya banyak banget sih sebenarnya. Tapi saya kerjanya itu intinya di project logistik, laporan, pencatatan dan sebagainya. Kalau role-nya bingung banget sih sebenarnya. Dari desain sistem, coding, testing, sampai maintenance. Apa itu coding? Coding itu pemrograman. Sekarang ya posisi juga staff IT. Sekarang proyeknya tentang manajemen data pencucian mobil. Tapi untuk teknologinya ya pakai teknologi pribadi gitu ya. Teknologinya hanya dipakai perusahaan klien saya, di mana tidak ada di internet juga, nggak bisa bantu itu. Nggak ikutan cuci mobil. Wah itu skip sih. Saya sekarang kerja sebagai IT staff juga untuk di perusahaan yang membuat sebuah website untuk pencatatan keuangan untuk jual beli atau sewa rumah. Dan saya bertugas untuk bagian pemrograman bagian back end dari aplikasi itu dan juga bekerja sebagai testing dan maintenance juga. Itu butuh knowledge tentang keuangan juga nggak sih? Dari persyaratan diperlukan tapi tidak terlalu gimana-gimana. Yang penting punya pengalaman sedikit aja masih oke. Untuk sekarang saya bertanggung jawab untuk membuat program untuk sistem rekognisi teks dari gambar atau bahasa teknisnya di OCR ya. Untuk role-nya sendiri saya juga sama seperti Michael tadi, saya juga membuat di sistem desainnya, codingnya dan juga tesnya itu. Tegang nih kayaknya. Jadi memang Maklum anak IT nggak pernah rekaman. Itu gambarnya gambar-gambar apa aja sih? Anime atau gimana? Ada nggak? jadi aneh. Nggak ada. Tidak ada. Gambar seperti apa contohnya? Dokumen pendaftaran. Oh alah. Udah berapa lama di Jepang? Ngaji. 4 bulan sih. 4 bulan ya. Sebelum ke Jepang kan mungkin takut nih kerjanya kayak gimana gitu. Apakah maintenance bikin website untuk cuci mobil? Apakah saya disuruh cuci mobil kayak gitu ya? Pada faktanya kayak gimana sih? Ya faktanya sesuai dengan role yang diberikan, ya saya sesuai dengan role ya tugasnya membuat program, membuat sistem begitu. Jadinya tidak sampai turun ke lapangan, tapi ya di balik komputer saja membuat dan juga diskusi dengan klien, lebih tepatnya sih dengan satu tim ya lebih tepatnya. Ya jadi begitu saja. Dan kebetulan saya juga kerjanya work from home, jadi ya sehari penuh di depan komputer saja. Saya enggak. Berapa lama? Dari door to door? Dari rumah ke kantor naik kendaraan umum 1 kali jalan 1,5 jam. Wah. 1 hari 3 jam. Zanggyo. Itu masuk uang Zanggyo nggak? Oh ya tidak lah. Sakit hati banget. Waktu saya dibuang di jalan. Siapa yang WFH di sini? Ini. Spesial. Spesial. Oke, kalau Michael San sendiri gimana? Logistik. Kalau dulu sih takutnya orang Jepang kan dulu banyak yang bilang orang Jepang tuh jahat, kibishi. Kibishi itu apa Indonesia? Galak. Galak. Ya. Katanya ketuanya galak-galaknya enggak juga. Jadi satu tim itu juga kita kerjasamanya bagus, nggak ada senioritas, nggak ada saling menyalahkan dan sebagainya. Justru kita itu sebagai tim itu bisa bekerja sama dengan baik menurut saya. Kalau di sini. Kalau Julianto San gimana nih? Kalau saya pribadi setelah kerja di sini enjoy sih. Terus kayak kenyataannya pun pekerjaannya juga intinya tidak lebih tidak kurang dari yang dijelaskan. Dari intinya kita pekerjaannya untuk program sudah program. Terus cuman kadang memang perbedaan dengan Indonesia adalah di sini lebih taat dengan dokumen yang disediakan. Kita tidak boleh melebihi dari itu, tidak boleh kurang dari itu. Permintaannya apa itu yang kita buat. Seperti itu. Kalau finance kan itu apa ya, harus detail banget gitu. Betul. Apakah ada kesusahan pada saat bikin sesuatu? Kalau kesusahan sih sementara sampai sekarang masih tidak ada. Pokoknya selama kita tidak menyalahi dokumen yang diminta dibuat apa, itu akan aman aja. Saya dulu waktu kuliah saya jarang banget megang namanya computer science. Sekarang kerjanya di rekognisi. Berarti harus belajar sendiri juga gitu. Iya, belajar sendirinya banyak,
Dan untuk ekspektasi kerja di sini sih saya pikir ya tadi untuk atasannya saya kira juga galak, tapi ternyata orangnya santai, sangat santai untuk atasan saya. Dan untuk usianya ternyata sama kayak saya. Oh, untuk nih. Udah banget, udah jadi ketua. Cuma jadi senior sih. Oh, Oh. Kecewa. lebih galak Aldusan. Oh, yes. Cut. Galaknya Salma. Maaf Salma. Emang sih kadang saya suka salah dan kalau ketahuan tuh ada orang pasti negur saya dan itu galak banget. Banyak yang bilang kalau di Jepang bakalan kerjanya jadi robot di depan komputer, pakai jas, pakai baju putih setiap hari kayak gitu. Ternyata nggak juga ya. Kita di sini santai. Tapi santai tetap ngikutin dokumen desain dan ngikutin peraturan-peraturan yang ada. Cuma kita tidak seperti robot yang jadi kaku gitu, enggak ya. Kita pulang kerja pun entertainment banyak banget, dan di Jepang ini lingkungannya bener-bener lebih dari ekspektasi. Ekspektasi anime itu lebih dari itu. Sepakat. Pertama sebelum kesini terus terang banyak info dari kayak dari teman atau keluarga kalau di Jepang itu jam kerjanya terutama itu biasanya sering lembur atau bagaimana, tapi kayak sampai sekarang aja lembur tetap ada, tapi nggak sebanyak itu. Cuman pernah 2 kali total. Oh, enak ya tapi kalau masih sanggulnya segitu. Pengalaman memang dari pengalaman sendiri sanggyo saya di sini cukup banyak. Tapi karena saya sanggyonya cukup banyak, karena juga saya bisa WFH, jadi pasti tidak secapek Irfansan yang harus ke kantor. Karena saya WFH dan sanggyonya ini memang diperlukan karena saya juga perlu apa ya, kayak mengejar ketinggalan dari tim-tim yang lain. Jadi saya juga harus mengejar target juga. Jadi saya dengan keinginan sendiri-sendiri untuk mengejar itu, saya melakukan lembur, sanggyo lembur. Beralasan ya. Ya. Kalau dari awal emang kalau dilihat dari sosial media selalu mengatakan Japan is not a place for to work, bukan tempat untuk bekerja, hanya tempat untuk liburan. Tapi saya kerja di sini enjoy aja, selain dari harus melihat mereka kerja di rumah. Terus saya pagi-pagi berangkat sendiri. Saya juga pernah disuruh lembur, tapi memang lemburnya di sini kalau sampai disuruh ya itu memang karena jadwalnya yang sudah dibuat sebelumnya itu mepet dan belum selesai banyak, lalu disuruh lembur. Kalau saya dapat dia lembur sukarela ini saya nggak tahu boleh atau enggak aslinya. Lembur sukarela. Tetap ada batasan. Nah itu Emangnya ini kalian satu rumah itu kalian sewa rumah atau gimana nih ceritanya? Nah, kebetulan sebelum kita kesini dari salah satu atasan kita yang di perusahaan itu kayak menyediakan rumah ini dengan supaya kita tidak perlu susah untuk mencari sendiri, dengan kondisi kita tetap juga harus membayar bulanan seperti biasa. Cuman keuntungannya adalah kita tidak perlu mencari sendiri dan melakukan proses penyewaan rumah atau tempat tinggal masing-masing di Jepang. Oh, berarti ini rumah salah satu staff atau senior yang dijadikan sewaan untuk kalian seperti itu ya. Betul. Terus dulu tuh ada yang kena hoax. Katanya Julietosan katanya dapat dengar kabar ya harus bayar 100 juta katanya. Iya. Gimana pada faktanya? Iya, pada saat itu sebelum berangkat pernah dengar kabar katanya dari teman, katanya ada info kalau sebelum kita bisa berangkat ke Jepang itu kita harus bayar uang dengan jumlah uang tertentu ke Marimo supaya kita bisa diberangkatkan. Tapi ternyata itu bohong. Itu cuman gosip. Jadi gosip. Jadi kita kesini pun tidak keluar uang apapun itu yang katanya dengan gosip itu. Kita datang dengan menyiapkan mental. sama Dibayar dengan mental ya. paling keluar duit tiket pesawat lah ya. Uang jajan. So, itu saya dari perusahaan ya, tiket pesawatnya diminta untuk beli sendiri ya. Ya, Belum ada. belum ada. Sekali. Lagi Zero experience. modal anime. Oh. Oke, berarti dulu 0. Ya. Oh. Belajar selama berapa bulan? Sekarang JLPT-nya N berapa? N3. Wih. Pakai WN2. Wih. Waktu di Indonesia untuk persiapan JLPT Juli 2023 benar kan? Itu kita belajarnya mulai Januari sampai Juli. Anggapannya kalau dihitung ya 6 bulan.
untuk dari 0 sampai N3. Untungnya lulus. Gambari mas tayo gitu. Untungnya lulus. Tapi emang beda-beda ya. Ini yang di Surabaya. Jadi dulu aku nggak di Surabaya, aku di Jakarta sambil kerja. Jadi aku dulu belum resign, aku sambil kerja, pulang kerja jam 5, jam 7-nya langsung les bahasa Jepang online. Jadi ngerjain PR sebagainya ya sambil kerja, sambil ngerjain PR, sambil belajar. Memang sedikit susah, tapi kami juga usaha. Ada hasilnya. Kita kalau di Surabaya dari Selasa sampai Jumat itu 2 jam setiap hari dari jam 7 malam sampai jam 9 malam, ditambah hari Sabtu itu jam 9 pagi sampai jam 4 sore ditambah 1 jam istirahat. Jadi total 1 minggu 14 jam. Posisi saya pada saat itu juga masih kerja sebagai ya layaknya Michael San juga sebagai suatu pegawai di suatu perusahaan. Jadi cuman bedanya saya masih hybrid pada saat itu, ada WFA, ada WFO. Jadi saya menyempatkan waktu ketika WFA, WFO. Kadang kayak kalau WFA saya masih bisa belajar juga di rumah, tapi malamnya tetap pergi untuk belajar bahasa Jepang di tempatnya. Mungkin perasaannya bisa sama seperti Michael San. Belajar sendiri ada perasaan dan tekanan yang tidak bisa di-share ke orang lain. Jadi saya juga hanya belajar sendiri, menerima sendiri. Mau kayak curhat juga agak sulit. Cuman karena itu sudah keinginan dan tekad, jadi saya pokoknya tetap semangat belajar dan akhirnya bisa ke Jepang. Ada godaan untuk menyerah nggak sih waktu itu? Pasti ada. apalagi sudah N3 mendekati JLPT. Vocabnya banyak banget, kanjinya banyak banget, pusing banget. Sehari belajar paling nggak berapa ya? 100 kanji baru kali ya. Vocab baru 100 itu 1 hari. Besok yang ini belum selesai, besoknya udah belajar baru lagi, pusing banget. Tapi mending dicicil. Lama-lama pasti bisa. Yang penting semangat. Yang penting semangat. Oke, buat kalian semua yang sekarang sedang menekuni belajar bahasa Jepang atau sedang kuliah atau yang pingin ke Jepang, jangan menyerah. Kalian nanti jerih payah kalian semua bakal terbayarkan. Lihat saja sama kita nih, mukanya senang semua. Di Jepang itu, wah, udah unbelievable lah, gak bisa terbayangkan enak. Dan tambahan dari aku, kalau misalnya kita punya tujuan, jangan separuh-separuh. Kalau berani juga ambil resiko. Jadi kalau misalnya sudah kita tentukan tujuan, langsung fokus pada tujuan tersebut. Yang lain kalau misalnya bisa diuruskan, ya juga diuruskan. Tapi kita tetap fokus pada satu tujuan dan pastikan bahwa tujuan itu tercapai. Dengan semua tujuan itu, dengan tekad itu, tapi jangan sampai kalian burn out atau istilahnya capek sendiri terus tengah-tengah menyerah. Itu akan menjadi sia-sia banget buat kalian. Jadi kalau misalnya di saat seperti itu, cobalah jangan dipendam sendiri, tapi juga ceritakan ke orang lain. Perlu kata-kata juga kayak dibantu oleh teman-teman juga atau keluarga supaya kita juga tetap semangat. Terus selain itu juga berdoalah, karena dengan berdoa juga pasti jalan itu akan terbuka buat kita semua yang percaya. Kalau sama kita punya keinginan, pasti kita ingin mewujudkannya. Tapi jangan lupa sama restu orang tua. Kalau ada restu orang tua, saya yakin semuanya pasti lancar sampai selesai. Tapi jangan lupa ya, kalau udah di Jepang, jangan lupa menabung. Jangan sampai kalian kelewatan. Di Jepang tuh emang banyak banget entertainmentnya. Tapi jangan sampai kalian kemana-mana sampai lupa menghambur-hamburkan uang. Jangan lupa istirahat, jangan lupa menabung, dan ingat tujuan kalian ke Jepang itu ngapain. Oke? Entertainment di Jepang mahal. Ya, untuk cari pengalaman boleh, tapi yang pastikan 2 hal itu seimbang. Jangan lupa menabung, tapi jangan juga karena menabung membuat diri kita stres. Jadinya ya, maksudku kita juga sudah di sini, jadi kalau mumpung kita di sini juga ya boleh menikmati suasana di sini juga boleh, tapi yang pasti tahu batas. Jadi pastikan 2 hal itu seimbang. Oke, thanks for sharing semuanya. Terima kasih. Bye bye. See you in Japan. Gambatte. Gambatte.